Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Devita Lestari dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah IAIN Curug. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan alam yang berjudul Bumi dan Alam Semesta. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Yosi Yuliza MPDI yang telah membimbing saya dalam proses pembelajaran ini. Satu matahari sebagai pusat tata surya. Matahari merupakan bintang di tata surya dengan massa yang sangat berat, 300.000 kali massa bumi dan jaraknya paling dekat dengan bumi. Matahari bukanlah bintang paling besar jika dibandingkan dengan 100 miliar lebih bintang lainnya yang ada di galaksi Bima Sakti. 2. Planet-planet di tata surya selalu bergerak mengelilingi matahari dikarenakan terdapat gaya gravitasi matahari. Besarnya gaya gravitasi matahari 28 kali lebih kuat dibandingkan gaya gravitasi bumi, karena massa matahari jauh lebih besar dibandingkan massa bumi. Panas dan cahaya yang dihasilkan oleh matahari sangat berguna bagi kehidupan di bumi. Energi yang dipancarkan matahari berguna untuk menjaga agar suhu di permukaan bumi tetap hangat. Membantu proses siklus air dan udara, bumi dan lain sebagainya. 3. Sifat dan keadaan planet dalam tata surya. A. Merkurius. Merkurius adalah planet kecil dalam tata surya. Planet ini lebih kecil dari bumi dan letaknya paling dekat dengan matahari. Planet ini sering terlihat muncul di kaki langit sebelah barat setelah matahari terbenam. Terkadang juga muncul di kaki langit sebelah timur menjelang matahari terbit. Bentuk Merkurius kelihatan selalu berubah-ubah. Kadang-kadang kelihatan seperti bulan penuh, kadang-kadang seperti bulan setengah, dan kadang juga seperti bulan sabit. Ciri-ciri planet Merkurius. 1. Merkurius merupakan planet yang memiliki predikat sebagai planet terkecil dan terdekat dari matahari. 2. Berwarna abu-abu. 3. Memiliki jarak 50 juta kilometer dari matahari. 4. Terdiri dari 7% logam yang 30% silikat. 5. Berdiameter sekitar 4.879 km. 6. Bersuhu 430 derajat Celcius dan 180 derajat Celcius yang membelakangi matahari. B. Planet Venus selalu tampak bercahaya terang. Planet ini dekat dengan bumi. Ukuran planet ini hampir sama dengan bumi. Venus kadang-kadang terlihat sebelah timur sebelum matahari terbit, sehingga bintang-bintang timur atau bintang pagi. Kadang Venus juga terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam, sehingga sering disebut bintang senja atau bintang barat. Dan bintang-bintang malam, bintang kejora juga disebut lain dari Venus. C. Bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari. Bumi mempunyai atmosfer yang tersusun dari nitrogen 78%, oksigen 21%, dan sisanya 1% terdiri dari karbon dioksida. Dan gas atmosfer melindungi kita dari sinar matahari dan juga benda-benda langit yang tertarik oleh bumi. 2/3 dari permukaan bumi ditutupi oleh air. 1 kali rotasi bumi pada porosnya atau rotasi memakan waktu 24 jam. Selain bumi berputar mengelilingi matahari, revolusi yang memerlukan waktu selama 360 hari atau 1 tahun sekali putaran. Bumi juga memiliki gaya tarik gravitasi. Gaya gravitasi bumi menyebabkan kita tetap melekat di permukaan bumi dan tidak akan melayang atau terlempar. Bumi juga memiliki sebuah satelit, yaitu bulan-bulan selalu mengelilingi bumi dan peredarannya yang mengitari matahari. Bumi satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. D. Planet Mars. Mars juga disebut sebagai planet merah. Disebut planet merah karena jika dilihat langsung dengan mata atau dengan teropong, maka tampak berwarna merah dan mempunyai emas, mempunyai saat-saat bersinar lemah pada saat terang dan bersinar lama pada saat terang. Itu mudah menemukan planet Mars di langit, yaitu saat bumi berada di antara Mars dan langit tetapi tidak pada posisi garis. Pada saat sinar matahari lemah, Mars berada paling jauh dari tampak bumi dan tampak hanya planet merah. Pada permukaan Mars terdapat kawah-kawah dengan diameter mencapai 200 km. Pada kawah-kawah tersebut tampak ada gejala erosi akibat adanya udara yang tipis. Kawah tersebut dari bumi tampak seperti bercak-bercak hitam. Temperatur rata-rata permukaan Mars kira-kira kurang lebih 800 derajat Celcius.
Pada siang hari, temperatur Mars mencapai 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius pada malam hari, yang sangat dingin suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Planet Jupiter. Jupiter adalah planet kelima terdekat ke matahari. Menurut orang Romawi kuno, Jupiter adalah raja langit. Namun memang cocok karena Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya. Masanya lebih kurang 300 kali masa bumi sehingga Jupiter disebut juga tubuh raksasa. Planet ini kelihatan sangat cerah karena hampir 70% cahaya matahari yang diterima dipantulkan kembali. Planet ini biasanya berwarna merah kecoklatan. Jupiter adalah planet terbesar di dalam sistem tata surya. Jupiter memiliki ukuran 11 kali lebih besar daripada ukuran bumi. Sehingga sering disebut planet raksasa, planet Jupiter berputar pada porosnya. Gerakan yang lebih cepat dibandingkan dengan rotasi pada planet-planet. Kecepatan rotasi ini membuat Jupiter menjadi lebih lebar. Ukurannya pada bagian ekuator. Planet Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya. Setelah Jupiter, ukuran Saturnus adalah 9 kali ukuran bumi. Saturnus memiliki lapisan atmosfer yang sangat tebal, terdiri dari gas hidrogen dan gas helium, dan sejumlah kecil gas metana dan amonia. Saturnus adalah planet yang sangat indah karena mempunyai 3 cincin. Di bagian atmosfernya, cincin ini diperkirakan tersusun dari partikel-partikel debu halus, kerikil kecil, dan es yang sangat besar. Planet ini tampak kekuningan. Saturnus memiliki 31 satelit dan salah satunya adalah Titan. Titan adalah satu-satunya satelit di tata surya yang memiliki lapisan atmosfer. Planet Uranus. Uranus diselimuti oleh awan tebal yang menyebabkan permukaan susah untuk diamati. Dari bumi, planet ini dengan cincin tipis ini terlihat berwarna hijau, kebiruan. Atmosfer ini di planet ini terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Planet yang berada pada posisi ke-7 ini berputar dari arah timur ke barat, seperti berputar dengan cepat pada porosnya. Akibatnya, daerah ekuator Uranus ukurannya lebih besar. Planet Neptunus. Neptunus pertama kali ditemukan oleh seorang astronom Jerman bernama Beas pada tahun 1846. Planet yang berada pada urutan ke-8 di tata surya ini juga memiliki cincin yang terbuat dari debu. Bahkan Neptun juga memiliki bintik hitam seperti halnya matahari. Pada bagian bintik hitam tersebut diyakini terjadi badai besar, sama seperti planet Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Planet ini terbentuk bola gas raksasa dengan lapisan atmosfer tebal. Atmosfer terdiri dari atas gas hidrogen dan gas helium. Neptunus memiliki 4 cincin dari 11 satelit. Alami Triton memiliki satelit terbesar dari yang memiliki planet Neptunus. Planet Pluto adalah planet kerta yang disabuk Kuiper, dan objek Neptun pertama yang ditemukan oleh Pluto, merupakan planet kerta besar dan bermassa terbesar kedua di tata surya. Ke-9 bermassa ke-9 dan bermassa terbesar ke-10 yang mengorbit matahari. Secara langsung, Pluto merupakan objek Neptunus dengan volume terbesar dan massa yang sedikit lebih kecil. Planet kerta dipiringi terbesar lainnya di objek lain. Di sabuk Kuiper, Pluto terdiri dari batu es relatif kecil, kurang lebih 1/6 massa bulan dan 1/3 volume. Rute memiliki orbit ekstrim. 1. Bintang tata surya. Bintang merupakan salah satu anggota tata surya memiliki sifat istimewa karena bisa memancarkan cahaya sendiri di dalam sistem tata surya. Terdapat banyak sekali bintang yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Salah satunya bintang yang paling kita rasakan pengaruhnya adalah matahari. Matahari merupakan bintang yang sangat bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan. Matahari memiliki massa yang paling besar dibandingkan bintang-bintang lain yang terdapat di dalam sistem tata surya ini. Karena massanya yang inilah, gaya gravitasi matahari mampu membuat planet-planet dan benda-benda langit lainnya berada pada lintasan tertentu. 2. Planet-planet di tata surya juga memiliki massa dan gravitasi yang cukup sehingga bisa membentuk struktur bulan dan memiliki lintasan orbit yang bersih, tidak memiliki benda langit lainnya. Di dalam pengelompokan planet-planet, para ilmuwan membagi 8 planet di tata surya menjadi beberapa kelompok berdasarkan berbagai faktor yang dimiliki oleh setiap planet. Berikut 3 susunan atau urutan planet yang dibuat oleh para ahli. Pertama, pengelompokan berdasarkan posisi planet yang dilihat dari orbit bumi dapat dibagi menjadi planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet yang terletak di dalam orbit bumi,
yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan planet superior adalah planet yang berada di luar orbit bumi, yaitu planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua pengelompokan berdasarkan materi penyusunannya yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu planet-planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial adalah planet dengan ukuran yang relatif kecil, berbatu dan memiliki atmosfer yang tipis. Planet ini tergabung adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars, sedangkan sisanya termasuk planet Jovian, yaitu planet dengan permukaan yang tersusun dari gas cairan tebal dan ukurannya relatif besar. Ketiga, pengelompokan berdasarkan letaknya yang dilihat dari orbit asteroid. Planet dapat dibagi menjadi planet luar dan planet dalam. Planet dalam adalah planet yang berada di dalam orbit asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. 3 satelit di tata surya. Satelit merupakan anggota tata surya yang selalu menyinari planet. Semua satelit akan bergerak mengelilingi matahari bersama dengan planet yang diputarinya. Selain melakukan itu, satelit juga berputar pada porosnya dan memutari planet yang diiringi satelit di tata surya dan dibagi menjadi dua jenis berdasarkan keberadaannya, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami merupakan satelit yang diciptakan oleh Tuhan dan bisa bergerak dengan sendiri tanpa bantuan tangan manusia. A. Satelit alami merupakan benda langit yang bergerak mengelilingi sebuah planet. Hampir semua planet di tata surya memiliki satelit alami. Hanya Venus dan Merkurius adalah planet yang tidak mempunyai satelit alami. B. Satelit buatan merupakan satelit yang dibuat oleh manusia dan semua gerakannya telah diatur oleh manusia, sehingga bisa bergerak di tata surya sesuai dengan tujuan. 4. Asteroid di tata surya. Asteroid adalah benda astronomi yang berbentuk pecahan kecil dan berada pada lintasan yang terletak di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Proses terbentuknya asteroid terjadi secara bersamaan dengan proses terbentuknya planet yang sesuai dengan susunannya. 5. Komet atau bintang berekor. Komet adalah benda langit yang berukuran kecil. Materi penyusunan komet terdiri dari sejumlah partikel-partikel batu nes, dan gas komet biasanya sering terlihat seperti sebuah benda langit yang bercahaya dan berbentuk memanjang, menyerupai ekor. Oleh karena itu, orang-orang sering menyebutnya sebagai bintang berekor. 6. Meteor atau meteoroid. Meteor adalah benda langit yang bergerak cepat dan memiliki lintasan yang tidak teratur. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari merupakan bintang di tata surya dengan massa yang sangat besar, 3.000 kali massa bumi, dan jaraknya paling dekat dengan bumi. Matahari bukanlah bintang paling besar jika dibandingkan dengan 100 miliar lebih bintang lainnya yang ada di galaksi Bima Sakti. Meskipun begitu, matahari adalah bintang besar dalam sistem tata surya. Diameter matahari besarnya adalah 1.400 km, yaitu sekitar 110 kaki ukuran bumi. Sedangkan jarak antara matahari dengan bumi adalah 1.409 km atau sering dibulakan menjadi 159 juta lapisan-lapisan. Matahari merupakan benda langit yang berbentuk seperti bola api raksasa yang suhunya yang sangat panas sekali. Jika dilihat dari permukaan bumi, matahari terlihat halus dan rata. Pada faktanya tidaklah demikian. Pada permukaan terjadi lompatan-lompatan lidah api setiap waktu. Matahari tersusun dari beberapa bagian yang memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda. 1. Atmosfer. Matahari merupakan lapisan terluar yang memiliki kerapatan gas paling kecil di daerah yang dekat dengan permukaan matahari. Temperaturnya lebih kecil daripada lapisan terluar yang memiliki mencapai suhu sehingga jutaan derajat Celcius. Kondisi ini terlihat aneh sampai saat ini masih belum diketahui apa penyebabnya. Atmosfer matahari tersusun dari dua lapisan, yaitu lapisan kromosfer dan korona. Kromosfer merupakan lapisan yang dekat dengan permukaan matahari dan mempunyai kerapatan yang rendah. Kromosfer bisa dilihat saat terjadi gerhana matahari, yaitu cincin atau mental merah yang menutupi bola matahari. Berdasarkan warna ini, para ilmuwan memperkirakan suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. 2. Korona merupakan lapisan terluar pada matahari yang berarti mahkota sebagai lapisan terluar matahari. Suhu korona diperkirakan mencapai 1.000 juta derajat Celcius. Tepat lapisan korona adalah 2.000 km. Bagian ini bisa dilihat sebagai lapisan yang melindungi matahari
Dua fotosfer matahari fosfer atau permukaan matahari tersusun atas gas dengan suhu dan kerapatannya sangat tinggi. Lapisan ini adalah lapisan tidak tembus pandang karena partikel-partikel gas penyusunannya yang sangat tebal. 3. Inti matahari ukuran 1 × 60 kaki dari volume total matahari. Bagian ini tersusun dari partikel-partikel gas yang sangat padat. Cahaya matahari merupakan gelombang elektromagnetik yang diradiasikan oleh matahari. Terdapat berbagai macam spektrum cahaya atau panjang gelombang cahaya yang dipancarkan oleh matahari, tersusun atas spektrum sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, sinar tampak, sinar infrared, gelombang TV, dan gelombang radio. Manfaat energi matahari dialihkan dalam bentuk cahaya. Cahaya matahari yang masuk ke dalam atmosfer bumi sebagian dipantulkan kembali ke luar angkasa, dan sebagian yang lain ditransmisikan, jadi hanya sebagian energi yang sampai di permukaan. Fungsi utama dari cahaya matahari adalah untuk menjaga agar suhu di bumi tetap hangat, sehingga dapat manusia dan makhluk hidup lainnya dapat tinggal di dalam bumi. Biasanya energi panas matahari dipancarkan ke bumi selalu sama dan tidak berubah-ubah. Karena jika atasnya berkurang sedikit saja, maka bumi akan membeku. Demikian pula sebaliknya. Berikut beberapa manfaat matahari bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. 1. Matahari menjadikan udara dan air bisa berputar. Aliran atau sirkulasi panas dari matahari akan menyebabkan air laut menguap dan berubah menjadi awan karena perbedaan suhu akibat panas matahari, menyebabkan air tertiup dan mendorong awan ke daratan. Awan tersebut kemudian menurunkan air, yaitu air hujan. 2. Sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari bermanfaat untuk membunuh kuman, terutama kuman penyebab penyakit kulit, sehingga membuat kulit hewan dan manusia selalu sehat. 3. Melalui cahaya matahari dapat diketahui waktu-waktu seperti pagi, siang, sore, dan malam. Cahaya adalah dengan memperhatikan bayangan tingkat yang terkena sinar matahari. 4. Sinar ultraviolet juga berguna sebagai vitamin yang bermanfaat untuk membantu pertumbuhan tulang pada manusia dan hewan. 5. Sinar ultraviolet juga membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis merupakan cara tumbuhan untuk menghasilkan makanan bagi dirinya sendiri. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.